Ya, jadi hari ini merupakan kuliah terakhir ya. Sesi 15, minggu depan kita akan melaksanakan ujian akhir semester. Materi hari ini merupakan pengantar untuk memasuki mata kuliah manajemen pajak bagi yang lanjut ke manajemen pajak ya, yang mengambil konsentrasi pajak ya. Jadi nanti ada mata kuliah manajemen pajak. Ya, itu terutama bagi mereka yang bekerja di perusahaan ya, yang memberikan nasihat-nasihat perpajakan ya, laporan-laporan pajak, nasihat-nasihat perpajakan dalam menjalankan usaha agar dapat diperoleh net income after tax yang paling optimal. Ya, net income yang optimal ini antara lain diperoleh dari adanya penghematan pajak ya. Ya, baik kita lihat apa itu manajemen pajak ya. Jadi ini merupakan upaya yang menyeluruh yang dilakukan secara berkesinambungan oleh wajib pajak ya, agar semua hal yang berkaitan dengan masalah perpajakan itu dapat di manage atau dapat dikelola dengan baik ya, ekonomis, efektif, efisien, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal bagi optimalisasi net income after tax ya. Jadi tujuannya adalah mengoptimalkan net income after tax untuk kelangsungan usaha wajib pajak tanpa mengorbankan kepentingan penerimaan negara ya. Jadi di sini tanpa mengorbankan kepentingan negara itu maksudnya ya, kita tidak melanggar undang-undang ya. Karena kepentingan negara itu adalah bagaimana memperoleh pajak dari warganya sesuai dengan peraturan perundangan ya. Manakala wajib pajak itu melanggar undang-undang ya, berarti telah mengorbankan penerimaan negara ya. Ya, manajemen tentu saja tujuan dari manajemen pajak adalah memperoleh hasil optimal dari minimalisasi beban pajak ya, yang tidak melanggar ketentuan perpajakan yang diperoleh dari fungsi-fungsi manajemen ya, dengan menerapkan fungsi-fungsi manajemen, yaitu fungsi perencanaan ya, kemudian pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, dan controlling atau pengawasan, pengendalian ya. Ya, jadi manajemen pajak itu mencakup di dalamnya adalah perencanaan pajak ya, yaitu melakukan pengumpulan dan penelitian ya terhadap aturan perpajakan ya. Aturan perpajakan yang dimaksud di sini adalah aturan perpajakan yang terbaru ya. Seperti misalnya kalau kita tidak mengetahui aturan yang ada di Undang-Undang HPP ya, maka kita bisa tidak optimal ya dalam meminimalkan aturan perpajakan, karena di situ banyak hak-hak perpajakan yang diatur ya, yang sebelumnya tidak diatur di undang-undang sebelumnya ya. Jadi melakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diidentifikasi tindakan-tindakan penghematan pajak yang dapat dilakukan. Jadi yang pertama dalam perencanaan pajak itu adalah harus mengetahui aturan perpajakan ya. Karena inti dari perencanaan pajak itu adalah melaksanakan aturan perpajakan ya, dan memperoleh hasil yang optimal dari opsi-opsi yang mungkin dapat diperoleh ya, dengan meminimalkan kewajiban perpajakan atas berbagai opsi-opsi yang bisa ditempuh.
Kemudian ya fungsi manajemen berikutnya adalah pengorganisasian, ya, yaitu mengorganisir sumber daya yang dimiliki untuk merealisasikan rencana. Kemudian implementasi atau pelaksanaan merupakan follow up dari perencanaan, ya. Jadi ini merupakan implementasi dari rencana, yaitu mengimplementasikan apa yang telah dirumuskan dalam perencanaan. Ya, kemudian pengawasan bertujuan untuk memastikan bahwa kewajiban pajak telah dilaksanakan sesuai dengan yang telah direncanakan, ya, dan memenuhi syarat formal maupun material. Ya, itu cakupan manajemen pajak, ya. Jadi diawali dengan perencanaan. Ya, kemudian kita membahas motivasi dan persyaratan manajemen pajak, ya. Motivasi manajemen pajak itu adalah untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai aturan yang ada, ya. Jadi sesuai dengan aturan-aturan perpajakan yang ada dan meminimalisasi beban pajak, ya, untuk memaksimalkan net income after tax. Jadi kita minimalkan beban pajak, tetapi harus menunjang optimalisasi, ya, net income after tax, ya. Jadi belum tentu kita memilih yang meminimalkan pajaknya kalau hal itu tidak menyebabkan optimalisasi, ya, net income after tax, ya. Tetapi perlu kita rumuskan terlebih dahulu opsi-opsi apa, ya, aturan-aturan apa yang bisa kita jalankan sehingga pajaknya minimal, ya. Ya, jadi belum tentu, ya. Nanti kita lihat syarat manajemen pajak yang baik, ya, itu yang memfilter bahwa tidak semua, ya, yang meminimalkan beban pajak itu dapat dijalankan, ya, tetapi harus dengan syarat memang minimalisasi beban pajak itu adalah mengoptimalkan net income after tax, ya. Jadi syarat manajemen pajak yang baik, ya, tentu saja, ya, tidak melanggar ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku, ya. Karena memang diawali dengan mengumpulkan seluruh peraturan perpajakan, ya, memahami seluruh aturan perpajakan, ya. Dari pemahaman atas aturan-aturan perpajakan itu, maka kita bisa melihat celah-celah yang bisa meminimalkan beban pajak kita, ya. Kemudian syarat manajemen pajak yang kedua adalah secara bisnis masuk akal, ya. Jadi ini terkait dengan optimalisasi net income after tax, ya. Jadi buat apa kita meminimalkan beban pajak kalau itu tidak menyebabkan net income after tax yang optimal, ya. Misalnya nanti ada di pembahasan berikut itu, ya, tapi misalnya, ya, kita ketahui bahwa kalau kita berinvestasi di daerah-daerah tertentu itu kita memperoleh insentif pajak, ya. Misalnya, ya, itu yang dimaksud dengan secara bisnis masuk akal. Jadi kalau saya berinvestasi misalnya di kawasan-kawasan tertentu, saya akan mendapat insentif pajak. Tetapi kalau saya berinvestasi di situ menyebabkan ini tidak optimal net income-nya, ya, karena biaya-biaya di sana itu tinggi misalnya, ya, maka tentu saya tidak akan pilih meskipun saya memperoleh insentif pajak. Artinya meminimalkan kewajiban pajak belum tentu kita pilih kalau hal itu tidak memicu kenaikan atau optimalisasi net income, ya. Tapi memang harus kita ketahui opsi-opsi apa, ya, yang kita bisa jalankan, yang bisa
yang bisa meminimalisir kewajiban perpajakan. Tetapi harus harus bahwa bisnis itu masuk akal. Ya, nanti kita lihat ada insentif yang bisa kita peroleh. Ya. Kemudian didukung administrasi perpajakan yang baik, ya, dukungan pengarsipan bukti dokumen dan catatan akuntansinya. Ini kalau tidak didukung dengan administrasi perpajakan yang baik, ini akan menyebabkan perusahaan bisa dikenakan sanksi manakala misalnya wajib pajak itu diperiksa, ya. Setiap saat wajib pajak itu dapat diperiksa, oleh karenanya perlu persiapan, ya. Persiapan terutama dalam hal bukti-bukti, ya, bukti-bukti dari transaksi yang telah kita lakukan. Jadi harus ada dukungan administrasi perpajakan yang baik, ya. Jadi kita menjadikan uang muka pajak misalnya, ya, tentu kita akan ditanya mana bukti potongnya, ya, mana bukti potongnya. Ya, bahwa Anda memang telah dipotong PPh pasal 23 misalnya, ya. Jadi setiap kita dipotong harus kita meminta bukti potong dan kita administrasikan dengan baik, ya. Ya, itu terutama untuk menghadapi pemeriksaan, ya, pemeriksaan. Ya, jadi ini administrasi pajak, persyaratan administrasi pajak yang baik, ya. Jadi persyaratan administrasi pajak itu menghindari sanksi administrasi dan pidana, ya. Ini tentu saja bisa dilakukan, ya, kalau bisa dilakukan yang kedua, yaitu mengarsipkan dokumen, ya. Jadi mengarsipkan dokumen, membuat laporan-laporan pajak, ya, yang diperlukan, ya, serta dokumen pembayaran pajak, ya. Jadi ini persyaratan administrasi pajak yang baik, ya. Menghindari adanya sanksi dengan melakukan pembayaran yang tidak melampaui batas waktu maksimal, ya. Ya, jadi tentu saja kita melakukan pembayaran pajak, ya, yang tidak melampaui batas maksimal, ya. Melakukan pemungutan pajak manakala undang-undang mengharuskan kita untuk melakukan pemungutan atau pemotongan pajak, dan kita harus membuat bukti pemotongan, ya, atau pemungutan, ya. Begitu juga kalau kita yang dipungut atau dipotong, kita minta buktinya agar apa yang kita jadikan sebagai uang muka pajak, ya, nantinya dapat dibenarkan manakala kita diperiksa. Ya, kemudian kita melakukan pengawasan atas implementasi dari perencanaan pajak, ya. Ya, perencanaan pajak ini harus dikaitkan dengan perencanaan keuangan, manajemen keuangan secara keseluruhan, ya. Jadi misalnya manakala kita dihadapkan saya berinvestasi kemana, ya, di samping mempertimbangkan minimalisasi beban pajaknya juga harus dikaitkan dengan optimalisasi net income, ya. Jadi bagian pajak dalam perusahaan itu harus memberikan, ya, data-data mengenai minimalisasi beban pajak. Nanti manajemen keuangan yang akan mengolahnya, apakah ini dijalankan atau tidak, ya. Ya, tentu saja dijalankan kalau memang mendukung optimalisasi net income after tax. Ya, jadi dari terminologi perencanaan pajak ini, ya, maka bisa dilihat bahwa tujuan perencanaan pajak adalah penghematan pajak, yaitu meminimalkan kewajiban perpajakan, ya.
Itu untuk perencanaan pajaknya ya, tetapi nanti dalam manajemen secara keseluruhan harus dikaitkan dengan optimalisasi net income. Jadi analisis yang sistematis atas berbagai opsi fiskal ya. Jadi nanti kita lihat opsi-opsi fiskal apa yang ada ya, yang tentu saja tidak melanggar peraturan yang berlaku ya, aturan perpajakan yang berlaku, sehingga dapat dirumuskan opsi fiskal yang dapat meminimalkan kewajiban pajak ya, baik ini maupun di masa-masa yang akan datang ya. Ya, jadi tujuan dari perencanaan pajak itu adalah untuk penghematan pajak ya. Ya, di sini ada terminologi tax avoidance yaitu penghindaran pajak dan tax evasion yaitu penggelapan pajak ya. Ya, yang merupakan perencanaan pajak hanya pada tingkat yang pertama. Tidak dibenarkan adanya perencanaan pajak pada item yang kedua ini ya. Jadi merupakan penghematan pajak dengan memanfaatkan opsi-opsi fiskal yang dapat ditempuh yang masih dalam koridor peraturan yang berlaku, peraturan perpajakan yang berlaku. Disinilah ini tax planning bermain ya. Disinilah tax planning bermain. Ya. Jadi dalam perencanaan pajak kita identifikasi ya bentuk-bentuk tax avoidance atau tax planning yang bisa meminimalkan kewajiban perpajakan ya. Ini kalau perusahaan belum berdiri, tapi kalau sudah berdiri tentu saja tidak relevan lagi ini ya. Ya. Kemudian ya yang pertama adalah pemilihan bentuk badan hukum ya. Jadi secara logika kalau bentuk badan hukumnya itu adalah perusahaan perseorangan ya, tentu saja itu akan lebih kecil pajaknya dibanding kalau bentuk badan ya. Karena kalau badan itu dipajaki 2 kali ya, pertama badannya dan kemudian setelah didistribusi ke pemiliknya ya. Tapi apakah kita akan memilih bentuk perusahaan perorangan? Belum tentu ya, itulah yang tadi dimaksud harus layak secara bisnis ya. Kalau kita mendirikan perusahaan perorangan misalnya ya, itu bisa membatasi gerak ya. Kalau misalnya persyaratan untuk ikut harus dalam bentuk badan misalnya ya. Jadi buat apa meminimalkan pajak kalau tidak dicapai ya hasil yang optimal. Yang pertama tentu adalah peredarannya ya. Bagaimana peredaran usaha kita kalau hanya berbentuk perusahaan perorangan, kecuali kalau perusahaan kecil ya. Buat apa gagahan membentuk PT kalau perusahaan modalnya kecil misalnya ya. Iya. Kemudian pemilihan bentuk pendanaan ya. Pemilihan bentuk pendanaan ya. Yaitu bisa melalui pinjaman ya, pinjaman bisa pinjaman bank, bisa penerbitan obligasi, bisa pembiayaan melalui leasing ya. Kemudian alternatif lain selain dari pinjaman adalah kita menerbitkan saham ya. Alternatif lain dari pinjaman dan penerbitan saham adalah penggunaan laba ditahan ya. Penggunaan laba ditahan itu tersebar di seluruh aset ya. Ada di kas, ada di piutang persediaan dan aset tetap ya. Jadi bisa menggunakan kas yang ada di perusahaan ya. Kita melakukan investasi dengan mengambil dari dana perusahaan ya. Bisa juga misalnya kalau ada analisa yang menyatakan bahwa operasi untuk divisi ini tidak menguntungkan di masa yang akan datang sehingga kita menjualnya ya.
hasil penjualan asetnya itu tentu bisa digunakan untuk melakukan investasi, ya, melakukan pembiayaan, ya. Pembiayaannya menggunakan laba ditahan, ya, menjual aset tetap misalnya, ya. Ya, kadang perusahaan menjual piutangnya, ya, anjak piutang, itu semua berarti penggunaan laba ditahan. Kita tidak menggunakan dana dari luar, baik saham maupun pinjaman, ya. Sekarang, ya, kalau kita mendanai dengan pinjaman, apa keuntungan perpajakannya? Apa keuntungan perpajakan kalau kita membiayai dengan pinjaman? Ya, penggunaan laba ditahan ini tentu terbatas, ya, terbatas sekali. Kalau ada aset yang bisa dijual, kalau tidak ada, ya tentu harus dengan menerbitkan saham atau melalui pinjaman, ya. Iya, dengan meminjam kita akan membayar beban bunga. Sementara kalau kita menerbitkan saham, kita membayar dividen, ya, itu tidak ada beban pajaknya, ya. Kalau kita membayar dividen, ya, yang menerima dividen itu akan mengakui sebagai objek pajak, ya. Tetapi yang membayar dividen itu sebagai distribusi modal, ya. Jadi bukan merupakan pengurang objek pajak, ya. Ya, jadi banyak kakak-kakak kelasmu yang sudah menulis itu melihat, ya, apakah ada motif penghindaran pajak misalnya dari pemilihan pendanaan melalui pinjaman, ya. Itu memang menarik juga untuk diteliti, yang banyak diteliti oleh temanmu, ya. Karena penggunaan pinjaman ini, ya, pinjaman ini, ya, pendanaan melalui pinjaman itu bermotif dua, ya. Bisa dengan motif pajak, ya, bisa juga dengan motif untuk memaksimalkan earning per share, ya. Anda belajar di mata kuliah dulu namanya pembelanjaan, saya tidak tahu sekarang mata kuliah apa, ya, finance, ya. Ya, di situ ada analisa leverage, ya, ada analisa leverage, yaitu mencari titik equilibrium, ya, di mana terjadi optimalisasi, ya, kekayaan pemilik, ya. Jadi kalau mengeluarkan saham kan banyak yang bagi, ya, itu bisa menyebabkan earning per share menjadi rendah, ya. Tetapi beban bunga tidak ada, ya. Maka dicarilah titik equilibrium di mana terjadi optimalisasi, ya, earning per share, ya. Jadi orang mengeluarkan pendanaan itu dengan pinjaman, bisa dengan motif meningkatkan kekayaan pemilik, bisa juga karena motif pajak, ya. Dengan mengeluarkan pinjaman, dengan mendanai dengan pinjaman, maka ada beban bunga. Beban bunga akan menjadi pengurang objek pajak. Sementara dividen sekali lagi bukan merupakan pengurang objek pajak, ya, dividen yang dibagikan, ya. Ya, itu merupakan salah satu, ya, opsi, ya, pendanaan, ya, yang bisa meminimalkan kewajiban perpajakan. Jadi melalui pinjaman, baik pinjaman bank, ya,
penerbitan obligasi maupun pembiayaan melalui leasing. Kemudian penerbitan saham tentu tidak menyebabkan adanya pengurang objek pajak. Begitu juga dengan penggunaan laba ditahan, ya, menggunakan kas, ya, perusahaan itu sendiri misalnya, ya, atau menjual aset non kasnya, ya. Aset tetapnya mungkin dijual karena dianggap sudah tidak optimal digunakan dalam operasional, ya. Ada operasi-operasi yang dihentikan, ya. Ada operasi yang dihentikan. Kalau ada operasi yang dihentikan, bagaimana pelaporannya? Ya, kita harus melaporkan operasi yang dilanjutkan dan operasi yang dihentikan. Tidak boleh langsung keseluruhannya sebagai net income. Kenapa? Kenapa kita harus mengidentifikasi adanya operasi yang dilanjutkan dan adanya operasi yang dihentikan? Ya, ini kan kita mau menuntun pemakai laporan keuangan agar dia bisa mengambil keputusan yang tepat, ya. Salah satunya itu adalah bagaimana memprediksi arus kas di masa yang akan datang, ya. Yang bisa diprediksi di masa yang akan datang itu tentu saja hanya operasi yang berlanjut. Oleh karenanya kita harus pisahkan antara operasi yang berlanjut dan operasi yang tidak berlanjut agar kita bisa memprediksi arus kas dengan baik di masa yang akan datang. Itu di Akuntansi Keuangan 1, ya. Pernah saya mengajar itu, ya. Harus tahu, bukan cuma melihat laporannya, harus tahu mengapa, ya. Bukan cuma bisa menyusun, ya, tetapi harus tahu kenapa kita mengidentifikasi, ya. Itu tidak terkait dengan pajak, itu akuntansi keuangan, ya, akuntansi keuangan 1, ya. Ya, pemilihan bentuk investasi, ya. Di sini nanti kita lihat di sini ada nanti pembahasan di belakang, ya, setelah ini, ya, mengenai bentuk-bentuk investasi yang dapat meminimalkan kewajiban perpajakan tetapi belum tentu mengoptimalkan net income after tax. Jadi berbagai opsi investasi dapat dilakukan, ya, dengan memperhatikan penghematan pajak, ya. Jadi bisa melakukan investasi dalam surat berharga, ya. Surat berharga obligasi misalnya, ya. Surat berharga dalam bentuk saham, ya, itu kita bisa lakukan, ya, ataukah melakukan ekspansi, ya, melakukan ekspansi usaha, memperluas usaha, ya, itu bisa kita lakukan, ya, dengan pertimbangan misalnya penghematan pajak dan dikaitkan dengan optimalisasi net income after tax, ya. Terkait dengan investasi dalam surat berharga dan obligasi, ya. Apa keuntungan perpajakan kalau dengan saham dan apa keuntungan kalau kita berinvestasi, ya. Kita yang berinvestasi, ya, kita yang membeli sahamnya, ya. Ya, perusahaan, ya, membeli saham perusahaan lain ataukah membeli obligasi, ya, kita bukan yang mengeluarkan, ya, uang, ya, kita membeli obligasi, ya. Kita membeli obligasi, arus kas apa itu dalam laporan arus kas? Kalau membeli obligasi, ya. Kalau kita yang membeli, ya, kita yang membeli saham, ya, investasi, ya, kan kita yang membeli saham, kita berinvestasi ke sana, ya. Kalau kita yang mengeluarkan saham, itu pendanaan, ya, financing, ya, jangan dibolak-balik, ya. Itu harus mahir itu, karena kalau ujian komprehensif
pasti itu juga ditanyakan, ya. Harus mahir betul laporan arus kas, ya. Itu tidak ada kaitannya dengan pajak, ya, tetapi kita, ya, karena kita adalah mahasiswa akuntansi harus tahu hal seperti itu, ya. Jadi kalau kita yang membeli saham, ya, investasi, ya. Jadi harus tahu kalau meminjam dan meminjamkan, ya, yang mana investasi, yang masa pendanaan, ya. Ya. Mana yang lebih menguntungkan dari sisi perpajakan? Apakah mengeluarkan obligasi, mengeluarkan, ya, berinvestasi dalam surat berharga obligasi atau dalam saham, ya. Segi perpajakannya saja dulu, segi penghematan pajaknya, ya. Kita sudah belajar waktu pot, ya, potong pungut, ya. Iya. Kalau kita memperoleh pendapatan dividen, ya, kalau di mana kita berinvestasi, ya, yang berinvestasi itu adalah badan usaha dalam negeri dan berinvestasi kepada badan usaha dalam negeri lainnya, maka pendapatan yang diterimanya itu dikecualikan sebagai objek pajak, ya. Di situ letak penghematannya. Kalau badannya, tapi kalau orang pribadi banyak persyaratannya, ya. Harus diinvestasikan di dalam negeri, ya. Tapi kalau badan itu tidak ada persyaratan, ya. Asalkan dia berinvestasi dalam saham pada badan usaha dalam negeri lainnya, ya, maka pendapatan dividen yang diterimanya dikecualikan sebagai objek pajak, ya. Aturan umumnya mengatakan bahwa dividen itu adalah objek pajak, tetapi nanti ada aturan-aturan yang bersifat pengecualian, ya. Maka yang bekerja di perencanaan pajak itu harus betul-betul mengetahui aturan perpajakan, ya. Oleh karenanya, ya, pekerjaan pertama itu adalah mengumpulkan semua aturan-aturan agar dapat diperoleh penghematan pajak yang sesuai dengan aturan perpajakan, ya. Kalau kita memperoleh pendapatan bunga, pastilah menjadi objek pajak, ya. Itu 15%, ya, sesuai dengan yang telah kita pelajari di pot, ya, pemotongan dan pemungutan pajak, ya. Ya, berbagai opsi investasi dapat dilakukan dengan memperhatikan penghematan pajak, ya. Jadi kalau dua yang dibandingkan antara berinvestasi dalam obligasi atau berinvestasi dalam saham, dari sisi penghematan pajaknya saja itu tentu lebih menguntungkan kalau kita berinvestasi pada saham, ya. Dari sisi penghematan pajaknya saja, ya. Ya, kan ini kalau kita berinvestasi ada dua jenis, ya. Yang pertama adalah trading. Yang kedua apa? Ya, yang non trading, ya, yang memang mengharapkan pendapatan. Kalau yang trading mengharapkan pendapatan dari fluktuasi harga, ya. Yang trading dan non trading itu sangat menentukan, ya, sangat menentukan dalam melaporkan comprehensive income, ya, comprehensive income, ya. Kalau yang non trading, ya, ada yang unrealized, maka dia merupakan other comprehensive income, tidak boleh masuk dalam net income. Itu yang Anda pelajari di akuntansi keuangan, ya. Ini bukan materi perpajakan, ya. Itu yang Anda pelajari di akuntansi keuangan. Kalau
Anda berinvestasi dalam surat berharga ya yang sifatnya trading, baik saham maupun obligasi. Kalau yang trading ya, maka unrealized-nya itu masuk dalam net income ya, unrealized. Tetapi kalau non trading, unrealized ya, jadi keuntungan pada saat berakhir laporan keuangan ya, laporan keuangan kita lihat adakah kenaikan atau penurunan harga ya. Itu hanya kalau non trading tentu saja dia hanya unrealized holding gains-nya itu hanya masuk di other comprehensive ya. Sedangkan kalau trading itu masuk dalam net income ya. Comprehensive income itu kan memuat dua ya. Pertama dari net income ya yang berasal dari income statement ya, dan yang kedua adalah other comprehensive income ya. Ya, kebetulan di sini ada masalah surat berharga ya. Jadi saya kaitkan dengan apa yang Anda sudah pelajari di akuntansi keuangan. Ya, pengantar akuntansi juga sudah memuat itu sekarang ya. Dulu-dulunya tidak. Oke, pemilihan lokasi investasi atau lokasi usaha didirikan ya. Memilih lokasi pada daerah yang memperoleh insentif pajak ya. Ya, bisa itu ya. Sudah pasti akan mendapat penghematan pajak, tetapi belum tentu ya bisnisnya itu masuk akal. Seperti tadi ya, masuk akal artinya mengoptimalkan net income-nya ya. Saya pernah di Kaimana ya, Kaimana. Ada lagu Senja di Kaimana ya. Itu memang saya pernah di Kaimana ya. Membuat laporan appraisal di sana apa? Laporan appraisal ya untuk aset Pemda ya Kaimana. Yang kita makan itu ayam yang kita makan itu adalah ayam beku yang berasal dari Surabaya. Ya. Tidak ada peternakan ayam di sana itu ya. Tidak ada peternakan ayam. Jadi semuanya beras ya. Apalagi namanya ayam, telur, semua dari Surabaya ya. Itu karena ya mungkin susah di sana itu untuk ya. Kalau ada yang mau investasi misalnya di sana itu ya mungkin diberikan insentif pajak misalnya ya, tetapi belum tentu ada yang mau menjalankan bisnis di sana itu ya. Jadi belum tentu adanya insentif pajak ya, kita langsung memilih terjun ke sana ya. Memilih daerah yang pajak atau retribusi daerahnya lebih rendah ya, karena di undang-undang hanya diatur maksimal sekian. Nanti daerah lah yang menerapkan ya. Ya tentu dibawa dari maksimal atau sampai dengan maksimalnya ya. Kita pilih misalnya daerah-daerah yang retribusinya rendah. Itu dari sisi pajak, tetapi dari sisi net income after tax itu belum tentu kita pilih ya. Buat apa kita berinvestasi di daerah-daerah yang retribusinya rendah tetapi diawali dengan kendala peredaran usaha yang rendah misalnya ya. Kemudian boleh jadi ada biaya-biaya yang tinggi di situ ya, sehingga tidak tercapai net income after tax ya. Taxnya memang rendah, tapi mulai dari omset sudah ada kendala ya. Kemudian biaya-biaya sudah kendala juga karena biaya-biaya operasional tinggi ya. Tapi bagian pajak harus memberikan informasi kepada manajemen keuangan bahwa daerah-daerah ini ada insentif pajak ya, retribusinya rendah. Nantilah manajemen keuangan yang akan mengolahnya ya. Kemudian penghindaran biaya-biaya yang dikecualikan sebagai pengurang objek pajak ya. Jadi pengurang objek pajak misalnya yang dikecualikan misalnya sumbangan ya. Kalau dalam bentuk natura sekarang sudah bisa. Dulu memang tidak bisa, makanya itu harus diketahui bahwa sekarang ini dalam bentuk natura jangan ragu untuk mengeluarkan biaya-biaya dalam bentuk natura. Karena aturan terbaru sampai saat ini adalah sudah membenarkan
pengeluaran-pengeluaran dalam bentuk natura sepanjang memenuhi persyaratan bahwa biaya itu adalah biaya untuk memperoleh penghasilan atau mendapatkan penghasilan, ya, memelihara penghasilan dan menagih penghasilan. Itu saja filternya. Mau natura, kenikmatan atau dalam bentuk uang, ya, semuanya bisa menjadi pengurang objek pajak. Ya, dulunya natura tidak boleh, ya, kenikmatan tidak boleh kecuali nanti ada aturan-aturan lebih lanjut, ya. Seperti dulu, ya, pemberian mobil dinas misalnya, ya. Itu dulu sudah awalnya sama sekali tidak bisa dibenarkan biaya-biaya yang terkait dengan mobil dinas itu, ya, karena dianggap itu kenikmatan, ya. Tapi kemudian ada pengaturan bahwa itu boleh 50%-nya. Tetapi dengan aturan yang baru bukan lagi 50%, tetapi 100% sudah bisa, ya. Jadi tolong direvisi itu, ya, yang pernah ada soal, ya, yang saya katakan 50%, saya lupa bahwa natura itu sudah dibenarkan, ya, terkait dengan hal itu, ya. Kemudian pemilihan metode penyusutan, ya. Kalau untuk meninggikan biaya, ya, meninggikan biaya-biaya pengurang objek pajak, ya, tentu saja kita pilih metode apa? Saldo menurun berganda. Kalau itu investasi baru misalnya, ya, pembelian baru aset, ya, kita akan memilih, ya, karena dengan begitu, ya, maka biaya penyusutannya menjadi tinggi, tetapi nanti setelah itu biayanya menjadi lebih rendah. Secara kumulatif itu akan sama, ya. Jadi kalau perusahaan sudah berjalan normal, ya, tentu kita akan memilih biaya penyusutan yang tinggi, ya, yaitu metode saldo menurun berganda. Secara kumulatif tentu sama, tetapi kita menang dari sisi present value, bahwa penghematan saat ini lebih tinggi harganya dibanding dengan penghematan di masa yang akan datang, ya. Tapi ini catatannya adalah bahwa perusahaan berjalan normal dan perekonomian berjalan normal, ya. Kita tidak mengalami akumulasi kerugian yang tinggi misalnya, ya. Tapi kalau perusahaan itu misalnya masih baru berdiri, ya, di mana banyak kerugiannya, ya, masih banyak kerugiannya karena beban penyusutan tinggi, sementara omset mungkin masih belum optimal, ya, sehingga akumulasi kerugian tinggi. Semua perusahaan-perusahaan yang melakukan investasi besar-besaran atau baru berdiri bisa dipastikan akan mengalami kerugian terlebih dahulu, ya. Kalau mengalami hal itu, ya, seyogyanya kita tidak memilih metode penyusutan yang tinggi, karena itu akan memperbesar akumulasi kerugian. Sementara batas akumulasi kerugian itu hanya 5 tahun, ya. Sangat rugi kita kalau ada kerugian yang terakumulasi yang belum kita kompen sudah habis masanya. Oleh karenanya kita jangan memilih yang biayanya tinggi, akan memperbesar akumulasi kerugian, ya. Jadi kita harus lihat kondisinya, belum tentu kita memilih biaya-biaya yang tinggi, ya. Kita harus lihat kondisi perusahaan, ya. Dalam keadaan normal tentu kita akan memilih, ya, opsi yang mempertinggi biaya pengurang objek pajak, ya. Meskipun misalnya secara kumulatif akan sama, tetapi kita menang dari sisi present value, ya. Ya, sama saja dengan ini, ya, pemilihan metode penilaian persediaan. Tetapi pajak sudah mempersempit bahwa tidak boleh melakukan penilaian persediaan dengan metode LIFO, sama dengan di IFRS tidak boleh menggunakan LIFO, karena itu sangat ekstrim dengan FIFO. Yang bisa adalah
PIPO dan average, karena average itu metode yang moderat, berada di antara PIPO dan LIPO. Ya. Jadi average juga tidak membenarkan LIPO ya, karena terlalu ekstrim ya, susah untuk diperbandingkan dua perusahaan kalau menggunakan metode yang berbeda yang ekstrim hasilnya. Ya. Sementara itu hanya dipersyaratkan bahwa perusahaan yang satu dan perusahaan yang lainnya itu harus menggunakan standar akuntansi yang sama. Tetapi tidak ada pembatasan bahwa kedua perusahaan itu misalnya harus menggunakan accounting policy yang sama. Ya. Jadi hanya bisa standar yang sama. Ya. Jadi bisa keduanya menggunakan baik PIPO maupun LIPO. Ya. Tapi harus yang tidak ekstrim perbedaannya agar PTA dan PTB masih dalam batas-batas yang bisa diperbandingkan walaupun berbeda accounting policy yang digunakan. Ya. Tetapi kalau misalnya perbandingan dari tahun ke tahun harus betul sama accounting policy-nya. Ya. Itu yang Anda pelajari di akuntansi keuangan 3 ya. Bahwa kita boleh mengubah accounting policy yang kita gunakan, tetapi pengubahan itu ya harus dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan. Ya. Ya, apa efek dari perubahan accounting policy itu misalnya ya? Kenapa kita melakukan perubahan? Ya, perubahan yang pertama itu kita hanya bisa lakukan kalau misalnya IFRS tidak membenarkan lagi accounting policy yang pernah kita gunakan. Ya, itu wajib. Tapi ada juga yang tidak ya. Masih dibenarkan, tetapi kita menganggap bahwa metode yang baru memberikan informasi yang lebih baik. Ya. Di akuntansi keuangan, ya Anda ketahui bahwa untuk bisa diperbandingkan tentu harus memberlaku surutkan ya apa yang kita terapkan saat ini ya. Itu yang ada di akuntansi keuangan ya, yang sering saya tanyakan juga di ujian komprehensif ya. ya itu tidak ada kaitannya dengan pajak tadi itu ya, itu akuntansi keuangan ya. Tapi tetap ada kaitannya karena yang menjadi dasar dalam melakukan koreksi fiskal itu adalah laporan yang berdasarkan standar akuntansi keuangan. Ya, tidak mungkin kita bisa melakukan koreksi fiskal kalau laporan keuangan yang kita hasilkan tidak sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ya. Ya, kemudian penundaan pembayaran pajak hingga tanggal jatuh tempo. Ya, itu sesuai dengan time value of money. Ya. Jadi kalau belum jatuh tempo ya kita jangan bayar dulu ya. Kita gunakan untuk hal yang lain ya yang bisa mendatangkan keuntungan ya. Ya, kemudian menghindari pengenaan sanksi ya, karena sanksi itu merupakan beban yang sangat tidak ada gunanya ya. Tidak ada gunanya, oleh karenanya harus dihindari ya, dengan cara seperti tadi mengumpulkan semua aturan-aturan perpajakan untuk bisa diterapkan ya. Menghindari laporan kerugian yang besar karena periode kompensasi kerugian terbatas. Hal ini dapat ditempuh dengan meminimalkan biaya-biaya ya, jadi bukan malah memperbesar biaya kalau kita masih dalam kerugian ya. Jadi kalau kita masih dalam kerugian ya, masih mencatat angka akumulasi kerugian ya, maka jangan kita pilih yang opsi-opsi yang memperbesar biaya. Kemudian menghindari penyebab dapat dilakukannya pemeriksaan ya, yang masih memungkinkan dapat dilakukan penghindaran ya. Jadi kalau misalnya metode yang kita pilih itu dapat menyebabkan terjadinya rugi ya, karena memperbesar biayanya ya, itu kita hindari ya.
Karena kalau kita melaporkan rugi itu menjadi prioritas untuk diperiksa, ya. Prioritas pertama yang diperiksa oleh otoritas pajak itu adalah mereka yang melaporkan rugi, ya. Melaporkan lebih bayar, ya. Kemudian prioritas berikutnya adalah melakukan pembayaran yang lebih rendah dibanding dengan tahun lalu, ya. Tetapi yang pertama dulu adalah yang melaporkan rugi, ya. Melaporkan lebih bayar, ya, itu yang diprioritaskan untuk diperiksa. Meskipun pada dasarnya semua wajib pajak itu berpeluang untuk diperiksa, tetapi ada yang diprioritaskan. Ya, jadi tidak selamanya kita memilih opsi yang memperbesar biaya, ya, untuk kepentingan pajak, ya. Kemudian yang berikutnya adalah mengoptimalkan pengkreditan pajak masukan. Tentu saja harus dikaitkan dengan peraturan yang berlaku, ya. Ya, bisa dengan cara, ya, kita memperoleh barang kena pajak atau jasa kena pajak dari supplier yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kalau kita memperoleh barang dari yang bukan pengusaha kena pajak, tentu saja kita tidak bisa mengkreditkan pajak masukannya, karena yang di sana itu tidak menerbitkan faktur pajak, ya. Jadi tidak menerbitkan faktur pajak sehingga kita tidak memperoleh faktur pajak masukan, ya. Jadi mengoptimalkan. Yang kedua, menerapkan aturan baru perpajakan yang memungkinkan pengkreditan pajak masukan yang sebelum aturan baru ini tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Oleh karenanya perlu untuk mengumpulkan aturan-aturan yang terbaru, ya. Ya, jadi aturan dulu, ya. Jadi misalnya sebelum dilakukan penyerahan yang bisa dikreditkan hanya barang yang barang modal saja yang bisa dikreditkan, ya. Misalnya pembelian mesin-mesin. Sementara pembelian yang bukan merupakan barang modal itu dulunya tidak bisa dikreditkan, ya. Setelah berlakunya itu, ya, semuanya bisa dikreditkan, baik barang modal maupun yang bukan barang modal, ya. Sebelum dilakukan penyerahan, ya, dulunya itu disebut sebelum berproduksi, ya. Sebelum berproduksi, tetapi Undang-Undang HPP mengubahnya sebelum dilakukan penyerahan, ya. Kemudian pengkreditan pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP. Dulu, ya, wajib pajak, ya, yang pengukuhannya ditetapkan secara jabatan karena dia tidak meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Sementara persyaratan subjektif dan objektifnya sudah memenuhi persyaratan untuk dikukuhkan, tetapi dia tidak melaporkan usahanya. Istilah melaporkan usaha itu adalah istilah dalam Undang-Undang PPN, ya, artinya meminta untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya. Kemudian pihak otoritas pajak melakukan pengukuhan dengan melihat bahwa seharusnya sudah 5 bulan yang lalu itu sudah harus menjadi pengusaha kena pajak. Oleh karenanya dicari pajak keluarannya sampai dengan 5 bulan yang lalu. Dulunya pajak masukan dari 5 bulan yang lalu itu tidak bisa dikreditkan, ya. Hanya bisa dikreditkan setelah menjadi pengusaha kena pajak. Aturan yang baru, 5 bulan yang lalu itu diketahui pajak keluarannya berapa, sepanjang dia bisa membuktikan bahwa pajak keluaran itu berasal dari pajak masukan ini, maka pajak masukannya dapat dikreditkan, ya. Itu yang dimaksud ini, ya, pengkreditan pajak masukan sebelum dikukuhkan sebagai PKP, ya. Dulunya itu tidak bisa, ya. Jadi itu yang dimaksud, ya. Jadi dulu manajemen pajak selalu mewanti-wanti, ya, jangan sampai ada pajak masukan yang tidak bisa
dikreditkan karena kita tidak melaporkan usaha, ya. Sekarang ini setelah aturan baru, ya, diketahui bahwa 5 bulan yang lalu dia sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif, maka pajak keluarannya akan dicari sampai dengan 5 bulan yang lalu. Sekarang pajak masukan sampai dengan 5 bulan yang lalu itu pun dapat kita jadikan sebagai pajak masukan, ya, itu sesuai dengan Undang-Undang HPP. Kemudian masih lanjutan dari tadi, mengoptimalkan pengkreditan pajak masukan. Ya, huruf C-nya ya, duanya sama ya, huruf C. Ya. Pengkreditan pajak masukan atas jenis perolehan kendaraan jenis sedan, van, kombi. Dulunya untuk jenis kendaraan ini tidak bisa dikreditkan pajak masukannya. Dengan aturan yang baru, maka sudah bisa dikreditkan pajak masukan atas perolehan, ya, kendaraan jenis sedan, van, dan kombi, ya. Tetapi ingat, ya, jika perusahaan dibubarkan, ya, maka kita juga harus membayar pajak keluarannya, ya, pajak keluaran. Jadi aset yang tersisa pada saat likuidasi itu harus dibayar pajak keluarannya berdasarkan harga pasarnya, sepanjang perolehannya itu, ya, perolehannya dapat dikreditkan pajak masukannya, ya. Jadi kendaraan kalau kita beli pada saat sudah bisa dikreditkan pajak masukannya, maka pada saat dia tersisa atau dijual, ya, harus kita membayar pajak keluaran, ya. Jadi harus diketahui kapan kita melakukan pembeliannya, ya. Apakah setelah aturan yang menyatakan bahwa pajak masukannya dapat dikreditkan atau sebelum aturan itu ada, ya. Itu untuk menentukan kewajiban perpajakan kita, ya. Kemudian yang berikutnya adalah menentukan apakah melaporkan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak sebelum mencapai peredaran yang mengharuskan untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya. Jadi misalnya kita masih beromset 4 miliar, ya. Peredaran usaha kita masih 4 miliar, ya. Berarti belum memenuhi belum mencapai kewajiban untuk melaporkan usaha. Sekarang apakah kita memilih untuk melaporkan usaha atau tidak? Itu tergantung dari sasaran pasar kita, ya. Kalau sasaran pasar kita adalah pengusaha kena pajak, maka tadi dari sisi pengusaha kena pajak itu dia hanya akan mau membeli barang, memperoleh barang dari pengusaha kena pajak pula agar dia bisa mengkreditkan pajak masukannya, ya. Nah, kalau itu sasaran pasar kita, ya. Kecuali kalau sasaran pasar kita itu bukan ke pengusaha kena pajak atau tidak dominan ke pengusaha kena pajak, ya, tentu kita tidak memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, ya. Ya. Kemudian 4, ya, memahami dan menerapkan pengkreditan PPN masukan, ya. Bahwa kalau kita melakukan ekspor, ya, PPN keluarannya itu adalah 0%, tetapi dapat dikreditkan pajak masukannya, ya. Jadi kita bisa mengkreditkan pajak masukan kalau kita mengekspor. Jadi kalau nilai ekspor kita misalnya 1 miliar, sementara perolehan barang-barang yang kita
ekspor itu misalnya 600 juta, sehingga dulu kita membayar pajak masukan 60 juta, maka itu bisa kita kreditkan. Jadi pajak keluarannya 0, ya, kemudian pajak masukannya 60 juta, berarti kita mempunyai kelebihan pembayaran pajak. Jangan sampai hak perpajakan kita itu karena diatur dalam undang-undang kita tidak jalankan, ya, itu sangat merugikan, ya. Oleh karenanya perlu kita ketahui aturannya. Mana yang bisa dikreditkan pajak masukannya dan mana yang tidak bisa dikreditkan pajak masukannya, ya. Jadi penyerahan atas ekspor, kemudian penyerahan barang kena pajak yang PPN-nya ditanggung pemerintah, itu juga bisa dikreditkan pajak masukannya, ya. Kemudian penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut, itu juga bisa dikreditkan pajak masukannya. Kalau tidak dipungut berarti PPN keluarannya 0. Sementara PPN masukannya ya sebesar berapa perolehan barang kena pajak untuk melakukan penyerahan tadi yang PPN-nya 0, ya. Berarti kita mempunyai kelebihan pembayaran pajak, ya. Pajak keluarannya 0, kemudian pajak masukannya adalah sebesar perolehan barang-barang kena pajak yang menghasilkan pajak, yang menghasilkan penyerahan barang kena pajak yang PPN-nya tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah. Jadi tidak dipungut dan ditanggung oleh pemerintah, itu dapat dikreditkan pajak masukannya. Yang tidak bisa dikreditkan pajak masukannya adalah kalau dibebaskan dari pengenaan pajak, ya. Jadi kalau ada aturan yang menyatakan, ya, dibebaskan dari pengenaan pajak, maka itu tidak bisa dikreditkan pajak masukannya, ya. Seperti barang-barang hasil pertanian yang diambil langsung dari sumbernya, dulu merupakan barang kena pajak, ya. Sejak era pemerintahan Abdurrahman Wahid tahun 2000-an itu menjadi barang kena pajak karena dihilangkan dari yang bukan barang kena pajak, tetapi kemudian dikelompokkan sebagai barang yang dibebaskan dari pengenaan pajak. Sama dengan barang-barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, ya. Dulunya itu bukan merupakan barang kena pajak, tetapi sekarang sudah dihapus, berarti menjadi barang kena pajak, ya. Tapi kemudian diatur dalam pasal 16B barangkali itu, ya, yang menyatakan bahwa barang-barang itu dibebaskan dari pengenaan pajak, ya. Ya, kalau dibebaskan memang tidak boleh dikreditkan pajak masukannya. Kemudian terkait dengan hal yang di atas itu, ya, memahami dan menerapkan dalam hal apa dapat melakukan restitusi pajak pada setiap masa pajak. Jadi aturan umumnya, ya, kalau terjadi kelebihan pembayaran pajak, ya, yaitu pajak masukan lebih besar dibanding dengan pajak keluaran, maka aturan umumnya adalah hanya bisa dikompen ke masa pajak berikutnya, ya. Kecuali kalau kelebihan itu terjadi pada masa Desember, maka bisa direstitusi. Itu aturan umum, ya. Tetapi ada aturan khusus yang menyatakan bahwa kalau kita melakukan penyerahan kepada pemungut pajak, maka kita bisa melakukan restitusi setiap masa pajak. Kenapa? Karena kalau kita melakukan penyerahan kepada pemungut pajak, misalnya SKPD, salah satu SKPD atau BUMN, tidak pernah terutang pajak keluaran karena dia langsung pungut dan dia bayar, ya. Tidak ada yang kita terima, ya. Kalau kita melakukan penyerahan dominan kepada pemungut pajak, maka kita bisa melakukan restitusi setiap masa pajak.
karena bisa dipastikan bahwa setiap masa pajak pasti terjadi kelebihan pembayaran pajak. Lain halnya misalnya kalau tidak seperti itu, misalnya melakukan pembelian barang kena pajak yang sangat besarnya jauh lebih besar dibanding dengan penjualan, ya. Tidak mungkin bulan-bulan berikut itu pembelian lebih besar lagi, tidak mungkin, ya. Pasti nanti penjualannya lebih besar, sehingga ya daripada merestitusi sekarang ini karena pembeliannya jauh lebih banyak dibanding dengan penjualannya, ya. Merestitusi sekarang ini, nanti bulan-bulan depan akan membayar pajak keluaran yang lebih besar, ya. Oleh karenanya kalau yang seperti itu hanya bisa dikompen ke masa-masa pajak berikutnya, tidak bisa direstitusi. Yang bisa merestitusi sekali lagi kalau kita melakukan penyerahan kepada pemungut pajak. Dan yang kedua, kalau kita melakukan penyerahan yang melampaui daerah pabean, artinya kita melakukan ekspor, ya. Kalau kerja kita dominan ekspor, ya sudah pasti pajak masukan selalu lebih besar dibanding dengan pajak keluaran. Oleh karenanya kita bisa melakukan restitusi setiap masa pajak. Iya, kemudian harus juga memahami dan menerapkan berbagai insentif pajak. Ya, insentif pajak. Kalau kita misalnya berinvestasi, ya, atau melakukan usaha-usaha, ya, di kawasan ekonomi khusus, ya, atau kawasan pengembangan ekonomi terpadu, ya, atau kawasan berikat, ya, atau tempat penimbunan berikat, ya. Nah, kalau kita melakukan ini perolehan barang di situ, maka kita tidak akan dipungut PPN, ya. PPN-nya tidak dipungut, ya. Kalau kita melakukan aktivitas di kawasan ekonomi khusus, ya, kawasan pengembangan ekonomi terpadu, ya, di situ ada insentif PPH dan PPN maupun PPN BM. Kemudian ada lagi insentif, yaitu pengurangan tarif PPH 5%, ya. Ya, pengurangan tarif 5% ini kalau kita melakukan penjualan saham di bursa efek minimal 40% dan persyaratan-persyaratan lainnya, ya. Jadi kita menjual saham di bursa efek, ya, itu minimal 40% dan persyaratan-persyaratan lainnya terpenuhi, ya. Misalnya persyaratan lainnya itu dimiliki oleh minimal 300 pihak, ya, dan masing-masing pihak tidak melebihi 5%. Itu persyaratan-persyaratan untuk memperoleh pengurangan tarif PPH 5%. Ya. Kemudian, ya, secara bersamaan ini insentif PPH sesuai dengan pasal 31A Undang-Undang PPH dan insentif pajak untuk investasi pada industri pionir. Ya, ini merupakan pelaksanaan dari pasal 31A, ya. Ya, ini pasal 31A, ya. Kepada wajib pajak yang melakukan, ya, penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu dan atau daerah tertentu yang mendapat prioritas tinggi dan skala nasional dapat diberikan fasilitas perpajakan, ya, dalam bentuk ya, pengurangan penghasilan netonya, ya, yang menjadi dasar nanti untuk pengenaan pajak penghasilan,
itu paling tinggi 30% dari jumlah investasi yang dilakukan. Ya. Jadi kalau jumlah investasi yang dilakukan misalnya 1 triliun, ya, maka 30% dari 1 triliun itu yaitu 300 miliar dapat mengurangi penghasilan neto yang dijadikan dasar untuk menghitung PPh-nya. Ya. Kemudian ada penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Ya. Kalau penyusutan, kalau aset yang dia beli itu misalnya aset 4 tahun, maka dianggap 2 tahun. Ya, 2 tahun. Jadi kalau 4 tahun berarti kalau garis lurus 25% ya. Kemudian ya, itu dipercepat menjadi 50%, berarti hanya 2 tahun ya kalau garis lurus. Kalau menggunakan saldo menurun berganda untuk yang 4 tahun itu langsung 100%-nya. Ya. Itu insentif pajak yang kita bisa peroleh, penyusutan dan amortisasi yang dipercepat. Kemudian kompensasi kerugian itu lebih lama, yang menurut aturan tanpa insentif itu adalah 5 tahun. Tetapi di sini bisa diberikan lebih lama, yaitu maksimal 10 tahun, ya. Bisa 9 tahun, 8 tahun dan seterusnya. Kemudian pengenaan pajak penghasilan atas dividen sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 26 itu sebesar 10%. Ya, yang kalau tidak dapat insentif itu 20% ya. Ya, 20%. Berapa? Ya, 20%, tapi kalau di sini hanya 10%. Tetapi kalau P3B, perjanjian penghindaran pajak berganda misalnya dengan negara Singapura, itu hanya 7%, maka 7% yang diterapkan. Ya, 7% yang diterapkan. 10% kecuali apabila tarif menurut perjanjian perpajakan dengan negara lain, yaitu P3B, ya, di bawah dari 10%, maka kita akan menerapkan yang di bawah dari 10% itu. Ya, di sini ada ayat 2-nya yang menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai bidang-bidang usaha tertentu yang mendapat prioritas tinggi ya dalam skala nasional. Ya, sebagaimana yang diatur dalam ayat 1 tadi, diatur dengan peraturan pemerintah. Inilah peraturan pemerintahnya ya. Jadi fasilitas ya. Ya, sesuai dengan PP pasal 29 Peraturan Pemerintah nomor 94 tahun 2010 ya. Bahwa yang bergerak di bidang industri pionir ya, kemudian industri penghilangan minyak ya, kemudian industri permesinan ya, industri di bidang sumber daya terbarukan, kemudian industri peralatan komunikasi, itulah yang mendapat insentif pajak yang tinggi ya. Jadi terutama ini industri permesinan, kita kalah jauh dari negara yang lain ya. Pada saat saya melakukan appraisal di tahun 90-an ya, itu kebanyakan yang ada di Maros Pangkep sana itu yang pertambangan marmer, industri marmer itu berasal dari Jerman ya, mesin-mesinnya ya. Baik pemotong batunya ya dalam bentuk balok ya maupun dalam slab ya, tile ya, slab kemudian dipotong lagi menjadi tile, itu semuanya dari Jerman dulunya ya. Tetapi pada tahun 2000-an sampai sekarang ini ya, maksud saya sampai dengan saya melakukan penilaian terakhir di sana tahun 2015, itu kebanyakan adalah mesinnya berasal dari China ya. Kenapa? Karena ya fitur-fiturnya sama ya. Artinya kapasitasnya apa yang sama, tetapi dengan harga yang lebih murah ya, harga yang lebih murah
Ya, di sini perlu sekali ya industri permesinan. Kenapa? Kita belum menjual hasil tambang kita yang kita ambil dari alam kita. China sudah memperoleh hasil dari devisa penjualan mesinnya. Kalau kita bisa membangun industri permesinan, minimal kita mencegah keluarnya pelarian devisa yang berasal dari pembelian mesin-mesin dari luar negeri. Dan boleh jadi kita bisa mengekspor, menghasilkan devisa. Ya, itu mendapat insentif pajak yang sangat besar. Ya, mendapat pembebasan PPh. Ya, kalau tidak salah 5 tahun atau 10 tahun. Ya. Itu pernah kita bahas dulu ya, mendapat pembebasan PPh dan banyak lagi insentif lainnya. Pertanyaannya, apakah kita terjun di industri ini yang mendapat insentif pajak yang dianggap sebagai industri pionir? Apakah kita terjun? Apakah banyak wajib pajak kita terjun ke industri ini? Belum tentu, dan faktanya juga memang sangat jarang orang yang mau terjun di industri permesinan. Ya, kenapa? Mampukah produk saya bersaing dengan mesin-mesin yang ada? Kemudian mampukah saya memproduksinya dengan biaya yang lebih murah sehingga saya dapat menjualnya lebih murah? Ya, jadi kita harus berpikir mengenai pangsa pasar kita, ya. Jadi peredaran omset kita sehingga kita peroleh net income after tax yang optimal. Jadi kita berinvestasi dengan berorientasi pada bagaimana kita menghasilkan net income after tax. Ya, bukan cuma berpikir meminimalkan kewajiban pajak, ya. Buat apa kita memilih yang pajaknya rendah kalau peredaran dari sisi peredaran usaha kita sudah mengalami kendala, ya. Belum lagi biaya-biayanya yang mungkin kita tidak bisa bersaing dengan yang sudah mahir di bidang industri itu, ya. Ya, itu pertimbangannya. Makanya tadi di awal dikatakan ya, dari sisi bisnis itu layak atau tidak, masuk akal, reasonable atau tidak, ya. Itu pertimbangan manajemen pajak, ya. Tetap harus dipertimbangkan net income after tax, ya. Kalau after tax berarti sudah dikurangi dengan beban pajak. Beban pajaknya minimal tetapi hasilnya rendah, dimulai dari omset yang rendah, tentu tidak menghasilkan net income after tax yang optimal. Ya, memahami dan menerapkan aturan perpajakan yang terkait dengan pajak keluaran, ya. Ada penyerahan yang PPN-nya ditanggung pemerintah, ya. Kemudian ada yang penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, ya. Lihat kembali di pelajaran kita mengenai PPN, ya, terutama di perpajakan 1, ya. Kalau perpajakan 2 lebih kepada pencatatannya, ya. Perpajakan 1 itu pada aturannya, ya. Jadi penyerahan yang PPN-nya ditanggung pemerintah, penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut, ya. Penyerahan yang PPN-nya dibebaskan, ya. Dibebaskan dari pengenaan pajak seperti yang baru-baru ini yang sudah dihilangkan dari bukan barang kena pajak, seperti barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meskipun dia sudah menjadi barang kena pajak karena tidak masuk lagi dalam kelompok bukan barang kena pajak, tetapi dia masuk dalam kelompok yang dibebaskan dari pengenaan pajak, ya. Jadi tidak ada PPN keluaran, ya. Hanya saja yang dibebaskan ini tidak boleh dikreditkan pajak masukannya.
Sedangkan kalau yang tidak dipungut atau ditanggung oleh pemerintah itu dapat dikreditkan, ya. Yang tidak dipungut ini kebanyakan yang ada di KAPET, ya. KAPET, ya, kemudian kawasan ekonomi khusus dan kawasan berikat, ya, atau tempat penimbunan berikat, itu PPN-nya tidak dipungut, ya. Kalau yang ditanggung pemerintah itu yang berasal dari pendanaan yang dibiayai oleh hibah atau bantuan luar negeri, pinjaman luar negeri, ya. Itu PPN-nya ditanggung pemerintah. Jadi kalau kita mengerjakan proyek-proyek yang didanai oleh hibah atau bantuan luar negeri, ya, maka PPN-nya itu ditanggung oleh pemerintah. Kalau yang tidak dipungut ini kebanyakan yang ada di kawasan-kawasan tertentu, ya, seperti tadi KET, ya, KAPET, ya, KB, kawasan berikat, ya, kemudian TPB, ya, tempat penimbunan berikat. Kemudian memahami dan menerapkan dalam hal apa ditunda atau dibebaskan dari pungutan bea masuk dan cukai lainnya, ya. Itu kebanyakan kalau kita transaksi di KAPET, ya, itu biasanya bea masuknya itu ditunda, ya. Ya, aturannya menyatakan bea masuk ditunda, ya. Kemudian memahami dan memilih opsi-opsi bagi wajib pajak yang peredaran bruto tertentu, dengan peredaran bruto tertentu, artinya tidak melampaui 4,8 miliar. Opsi yang bisa digunakan oleh mereka ini adalah memilih penerapan tarif PPh 0,5% sesuai dengan yang diatur dalam PP 55. Sebelumnya ini diatur dalam PP 23 tahun 2018, ya. Kemudian itu opsi yang pertama, ya, menerapkan tarif 0,5%. Kemudian opsi yang kedua adalah memilih menghitung pajak dengan menggunakan norma penghitungan penghasilan neto, ya. Jadi kalau menggunakan norma penghitungan penghasilan neto itu tidak perlu menghitung berapa beban-beban yang digunakan untuk memperoleh penghasilan. Cukup peredaran usahanya, kemudian cari buku norma, ya. Buku norma yang sesuai dengan usaha kita, ya. Mungkin buku norma menyatakan 15%, ya. Ya, kalau dibandingkan buku yang menggunakan norma ini dengan tarif final 0,5%, ya tentu wajib pajaknya akan masih memilih yang 0,5%. Kemudian alternatif yang ketiga, memilih menerapkan PPh yang umum, yaitu penerapan PPh pasal 17, ya, atau PPh pasal 17 junto pasal 31E untuk wajib pajak badan, ya. Kalau wajib pajak orang pribadi itu tentu hanya pasal 17, ya. Tapi kalau badan pasal 17 junto pasal 31E, ya, yang mengatakan bahwa ada pemotongan pajak kalau omsetnya tidak melampaui 4,8 miliar, ya, dan melampaui 4,8 miliar tetapi tidak melampaui 50 miliar, ya. Kapan dia memilih opsi 3 ini, ya? Kalau dihadapkan 1-2, ya sudah pasti dia akan memilih 0,5%, ya. Tapi kapan dia memilih opsi 3? Dalam hal apa Anda memilih opsi 3? Ya. Kalau opsi pertama 0,5% dari peredaran usahanya. Jadi peredaran usahanya 4 miliar misalnya, ya. Tiap bulan, tapi tiap masa, ya.
seperti penghitungan dulu itu ya, tiap masa. Tapi secara keseluruhan misalnya dalam tahun itu 4 miliar ya, 4 miliar. 0,5% kali 4 miliar ya. 10% 400 juta, 1% 40 juta, 0,5% 20 juta ya. Dalam hal apa dia memilih? Yang opsi 3. Ya? Apa? Kita memilih yang ketiga kalau artinya saya menghitung pendapatan saya berapa, beban saya berapa, ya itu yang opsi 3 ya. Sehingga saya terapkan nanti penghasilan kena pajak saya sekian, ya. Kalau habis batas waktunya 2,5%. Masih menggunakan ini ya. Kalau itu ya memang tidak boleh lagi ya. Ini masih bisa dia menggunakan tarif 0,5% ya. Tetapi dia memilih misalnya ya, dia tidak memilih ya untuk menerapkan itu ya, dia tidak mendaftar, dia mendaftar untuk menerapkan pasal 17 ya. Ya bisa dipikir ya, dilihat dari angka itu ya. Kalau dia rugi, tentu pajaknya tidak ada kalau dia memilih pasal 17 ya. Kan rugi, kan dihitung berapa pendapatan dan berapa beban ya, beban pajak ya, omset pajak berapa ya, beban-beban yang bisa diperkurangkan berapa, hasilnya ternyata lebih besar bebannya dibanding dengan objek pajaknya, berarti dia rugi fiskal ya. Rugi fiskal tentu tidak ada yang dia bayar pajak. Jadi kalau dia memperhitungkan seperti itu bahwa saya bisa rugi fiskal ya, maka tentu dia akan memilih opsi yang ketiga. Tidak memilih yang pertama, atau pajak yang dia bayar lebih rendah meskipun belum rugi tetapi lebih rendah dibanding dengan pembayaran 0,5% dari peredaran usaha. Untungnya sangat tipis misalnya, lebih rendah dari 0,5% pajaknya. Ya. Ya, di situ ya. Jadi memahami dan memilih opsi-opsi bagi wajib pajak dengan peredaran tertentu. Ya. Peredaran tertentu yang dikenal dalam undang-undang perpajakan kita itu adalah peredaran bruto tertentu. Ya, bukan UMKM. UMKM itu bukan terminologi pajak, ya. Bukan. Karena UMKM itu ada yang melampaui peredaran bruto tertentu. Ya, sampai 50 miliar kalau menengahnya, ya. Ya, itu tadi adalah tax avoidance ya, yang merupakan objek perencanaan pajak ya. Ini adalah bentuk-bentuk tax evasion, yaitu penggelapan pajak ya. Ya, penggelapan pajak ya tentu saja dia bisa memanipulasi objek pajak ya. Memanipulasi objek pajak itu bisa dilakukan dengan tidak melaporkan pendapatan tertentu ya. Pendapatan yang dilaporkan tidak semuanya ya. Jadi ada yang disembunyikan ya. Kemudian melaporkan yang lebih kecil ya. Kemudian tidak melaporkan sesuai dengan saat pengakuan pendapatan yang diakui menurut pajak ya. Ya, jadi kalau pengakuan pajak itu yang kalau pendapatan itu diperoleh ya, itu diakui mana yang lebih dahulu saat perolehannya, saat diterimanya uangnya atau saat terutangnya.
Jadi kalau kita menyewakan misalnya bangunan selama 3 tahun, maka semuanya harus diakui pada tahun pertama. Ya. Ya, jangan sampai itu dimanipulasi, ya. Kemudian bisa dengan memanipulasi harga jual, ya. Ini terutama kalau kita bertransaksi dengan yang bukan merupakan pengusaha kena pajak, ya. Bukan merupakan pengusaha kena pajak. Kemudian memanipulasi pengurang objek pajak, ya, melaporkan biaya-biaya fiktif, ataukah misalnya menyalahkandangkan biaya itu, ya. Seharusnya itu merupakan biaya sumbangan yang tidak bisa menjadi pengurang objek pajak, ya, dia laporkan sebagai pengurang objek pajak, artinya dia salah kandangkan, ya. Ya, jadi ini melaporkan sebagai akun biaya yang diperkenankan sebagai pengurang objek pajak atas biaya-biaya yang dikecualikan sebagai pengurang objek pajak, ya. Kemudian tidak melaporkan sesuai saat pengakuan pendapatan yang diakui pajak, ya. Dia memanipulasi harga beli. Tentu saja ini meninggikan harga belinya, ya. Ya, ini kaitannya dengan PPN atau PPNBM yang pemungutan atau pemotongan pajaknya, ya, dan setoran pajak, ya, yaitu melaporkan sebagai ekspor, padahal itu hanya merupakan penjualan lokal, ya. Jadi dia melaporkan dia jual ke Tawau, padahal dia jual di Taraan, ya, Tarakan, ya. Membuat faktur pajak fiktif, ya, kemudian tidak membuat faktur pajak. Ya, kalau tidak membuat faktur pajak berarti dia tidak akan membayar PPN keluaran, ya. Kemudian tidak melaksanakan kewajiban pemungutan dan penyetoran pajak, ya. Itu semua merupakan manipulasi pajak. Oke, sampai di situ pembahasan kita. Ada pertanyaan? Ada yang mau didiskusikan? Saya, Pak. Ya. Kan tadi yang slide paling awal itu, Pak, dikatakan kalau tax avoidance dan tax evasion itu, kalau avoidance kan diperbolehkan, Pak, dan tax evasion itu yang melanggar hukum, Pak. Nah, kalau dari saya tuh, Pak, biasa adakah keadaan yang bias jadi antara dua ini, Pak? Itu Ki. Ada keadaan yang bias. Iya, atau kayak tidak jelas Ki, Pak, antara avoidance atau tidak diperbolehkan, Pak. Ya, kalau bersifat manipulatif pasti dia tax evasion itu garisnya, ya, garisnya itu kalau dia bersifat manipulatif, ya, itu tentu saja itu merupakan tax evasion, ya. Tax avoidance secara umum itu hanya mencari celah dalam aturan perpajakan sehingga diperoleh pembayaran, ya, pajak yang minimal. Tetapi dalam perkembangannya ada yang namanya agresif, ya, agresif tax planning, ya. Itu kalau sudah melakukan upaya-upaya, ya. Jadi kalau dia bersifat agresif maka nanti akan diblok oleh aturan perpajakan, ya. Awalnya dia tidak melanggar, memang tidak melanggar, ya, tetapi nanti dibuat peraturan perpajakan agar
masih dalam batas-batas yang tidak menurut kacamata pemerintah tidak menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak. Misalnya dia memilih opsi untuk meminjam, itu menyebabkan beban bunga yang tinggi, tetapi nanti pemerintah itu membuat aturan, karena dianggap sudah sangat agresif, 90% pembiayaannya itu dari utang misalnya, pembiayaannya. Sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran aturan di sini, Tetapi pemerintah menganggap bahwa dengan pembiayaan seperti itu menyebabkan berkurangnya penerimaan pajak. Oleh karenanya pemerintah kemudian membuat aturan awalnya, walaupun pembiayaan Anda itu 90% utang, yang bisa dibebankan sebagai beban bunga hanya atas dasar 80%, satu berbanding 3, jadi hanya 80%. Jadi meskipun 90% utangnya diblok oleh aturan perpajakan, tetapi bukan pelanggaran, Aturan dibuat yang menyebabkan adanya pembatasan penghindaran pajak. Kalau saya meminjam 90%, apa yang saya langgar? Tidak ada. Tidak ada yang saya langgar. Tetapi aturan perpajakan nanti melakukan pembatasan. Bahwa yang bisa menjadi beban bunga, hanya dalam perhitungan 80% utang. Komposisinya hanya 80%, sehingga yang 10% itu tidak bisa dibiayai. Jadi tidak ada pelanggaran, tetapi kalau dianggap sebagai agresif tax planning, maka itu akan dibatasi oleh pihak otoritas pajak. Nanti itu akan diperjelas kalau kita sudah membahas manajemen pajak dan perpajakan internasional, perpajakan internasional. Manajemen pajak nanti juga ada di ujung dari manajemen pajak itu ada dasar-dasar perpajakan internasional.